Pada pembelajaran kali ini, kami akan menyajikan mengenai konsep PJJ dan blended learning yang akan disajikan oleh kelompok 8 dengan anggota Firstly Sekarini, Kintan Findria, dan juga Regina Damayanti. Selamat menyaksikan. Konsep PJJ, pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dalam PJJ, antara pengajar dan peserta didik tidak bertatap muka secara langsung. Dengan kata lain, melalui PJJ dimungkinkan antara pengajar dan peserta didik berbeda tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Pembelajaran ini memisahkan antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun elektronik seperti email, video conference, soft file, dan sebagainya yang berisi materi yang dapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Yang selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran jarak jauh menurut Warsito. Yang pertama, adanya keterpisahan pembelajaran yang mendekati unsur permanen antara tenaga pengajar dari peserta didik selama program pendidikan berlangsung. 2. Adanya keterpisahan antara peserta didik dengan peserta didik lainnya selama program pendidikan. 3. Adanya suatu institusi yang mengelola program pendidikan. 4. Pemanfaatan saran komunikasi yang baik sebagai bahan belajar. 5. Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga peserta didik dapat mengambil inisiatif dialog, mencari dan mengolah manfaatnya. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh menurut Miyarso, yaitu 1. Prinsip kemandirian. Ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang dapat dipelajari secara independent learning. 2. Prinsip keluasan. Ini diwujudkan peserta didik untuk memulai, mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian, dan mengakhiri pendidikan di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. 3. Prinsip keterkinian. Ini diwujudkan dengan tersedianya program pembelajaran yang diperlukan pada saat ini. 4. Prinsip kesesuaian. Ini diwujudkan dengan tersedianya sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi. 5. Prinsip mobilitas. Dengan adanya prinsip ini, kesempatan bagi peserta didik untuk berpindah lokasi, jenis, jalur, dan jenjang yang setara setelah memenuhi kompetensi. 6. Prinsip efisiensi. Ini diwujudkan dengan pendayagunaan berbagai sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mungkin. Selanjutnya, konsep blended learning. Blended learning terdiri dari kata blended yang artinya kombinasi atau campuran dan learning yang artinya belajar. Istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course atau hybrid yang artinya campuran atau kombinasi dan course yang artinya mata kuliah. Maka makna asli sekaligus yang paling umum dalam blended learning mengacu pada belajar yang mengkombinasi atau mencampurkan antara pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan pembelajaran berbasis komputer atau online dan offline. Selanjutnya adalah karakteristik dari blended learning. Yang pertama, karakteristiknya adalah memadukan 3 pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran daring. Kemudian karakteristik yang kedua, menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Karakteristik yang ketiga adalah pembelajaran ini didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Karakteristik yang keempat adalah peran guru yang sangat penting sebagai fasilitator
serta peran orang tua sebagai pendukung. Karakteristik yang kelima, sumber belajarnya ini sesuai dengan materi pembelajaran tatap muka dan penerapannya berdasarkan belajar virtual dan dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini sehingga memudahkan dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang keenam, yaitu orang tua juga harus mampu mengoperasikan media pembelajaran berbasis teknologi sehingga dapat mendukung siswa dalam melakukan pembelajaran virtual. Selanjutnya adalah tujuan dari blended learning. Intinya, tujuan dari blended learning ini adalah membantu pendidik atau guru untuk dapat mengembangkan kemampuannya dalam melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya ajar masing-masing. Kemudian, siswa terbentuk untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah blended learning. Dalam menerapkan pembelajaran blended learning ini, ada beberapa jenis blended learning yang bisa kita terapkan. Di antaranya adalah rotation, flex, self-blended, dan enrich, di mana dalam jenis rotation dibagi lagi menjadi 4. Ada station rotation, lab, flip, kemudian individual. Dari jenis-jenis yang sudah disampaikan, kita bisa memilih jenis blended learning yang kita akan ajarkan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai pembelajaran, seperti melihat bagaimana tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lalu karakteristik dari mata pembelajaran, atau misalnya karakteristik dari siswa, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah model rotation, yaitu station rotation. Terdapat beberapa tempat yang dapat peserta didik tempati secara bergiliran. Pada salah satu tempat, peserta didik dan guru dapat saling berdiskusi, misalnya untuk membahas sebuah permasalahan. Kemudian ada lab rotation. Peserta didik diatur untuk pindah dari satu ruangan ke ruangan lain, atau satu ruangan untuk online dan satu untuk kegiatan lainnya. Contohnya, peserta didik sebelumnya melakukan pembelajaran secara offline. Kemudian di mata pelajaran di jam pelajaran selanjutnya peserta didik pindah ke kelas misal atau ke sebuah ruangan seperti lab komputer gitu ya, untuk mengikuti pembelajaran secara online. Yang ketiga adalah flip classroom. Sebelum peserta didik bertemu atau memulai kelas, peserta didik terlebih dahulu mendapat sebuah materi atau beberapa materi melalui video. Baru kemudian nanti setelah bertemu dengan peserta didik lainnya dalam satu ruangan bisa berdiskusi. Yang selanjutnya adalah individual rotation. Peserta didik sudah mendapatkan jadwal yang sudah disesuaikan untuk belajar secara mandiri tetapi tidak berpindah tempat. Kemudian ada flex model. Nah, dalam jenis flex ini dilakukan secara online dengan guru sebagai fasilitator karena peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Lalu ada self-blend model. Nah, jenis self-blend ini peserta didik dapat mengambil satu atau lebih kegiatan pembelajaran online sebagai tambahan dari kegiatan pembelajaran tatap muka. Ada kata tambahan ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah enrich virtual model. Nah, dalam jenis ini adanya pembagian program pembelajaran menjadi 2 sesi, yaitu awalnya bisa secara tatap muka, kemudian pembelajaran secara online. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari blended learning. Menurut Kurniarti tahun 2014, kelebihan dari blended learning ada 7. Yang pertama, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pengajar atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik
di luar jam tatap muka dapat dikelola dan dikontrol dengan baik oleh pengajar. Yang keempat, pengajar dapat menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima, pengajar dapat meminta peserta didik membaca materi atau mengerjakan tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Yang keenam, pengajar dapat menyelenggarakan kuis, memberikan balikan, dan menambahkan hasil tes dengan efektif. Dan yang terakhir, peserta didik dapat saling berbagi file materi dengan peserta didik lain. Selanjutnya ada kelemahan dari blended learning. Nur dalam Husamah 2014 menjelaskan beberapa kekurangan dari blended learning, yaitu ada 3. Yang pertama, media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik seperti komputer dan akses internet. Padahal blended learning memerlukan akses internet yang memadai. Dan apabila jaringan kurang memadai, tentu akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri melalui online. Kemudian yang ketiga, ada kurangnya pengetahuan sumber daya pembelajaran baik pada pengajar, peserta didik, dan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran blended learning. Ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan dan kedua ada tahapan pelaksanaan. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, pendidik perlu mempersiapkan terlebih dahulu segala hal yang dibutuhkan seperti materi-materi yang akan disampaikan atau dibahas. Kemudian platform yang akan digunakan dalam pembelajaran dengan blended learning, tutorial penggunaan platform yang digunakan dalam pembelajaran dengan menerapkan blended learning dan lain sebagainya. Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan blended learning, pendidik juga harus menyiapkan dulu semua kebutuhan pembelajarannya, terutama penggunaan platform teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran, yang akan digunakan tanpa melaksanakan tatap muka. Beberapa platform yang dapat digunakan dalam pembelajaran blended learning yaitu grup mailing list seperti Yahoo, Groups, Google+, dan lain-lain. Kemudian web blog guru, sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pad, dan lain-lain. Kemudian pendidik juga dapat menggunakan aplikasi-aplikasi learning management system atau LMS seperti Moodle, Edmodo, Kuiper, Kelase, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagaimana platform-platform yang sudah ditentukan oleh pendidik diterapkan dalam pembelajaran dengan sebelumnya disusun terlebih dahulu dalam langkah-langkah pembelajaran yang dirancang. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran blended learning ini menggabungkan 2 kegiatan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tatap maya. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajarannya dibagi ke dalam 2 sesi. Contohnya, pada sesi pertama pembelajaran dilakukan secara tatap maya atau online. Untuk dapat mengorientasikan pembelajaran dapat dibantu oleh bahan ajar seperti teknologi. Contohnya, penggunaan LMS atau web-web yang telah disiapkan oleh pendidik. Selanjutnya, setelah melakukan pembelajaran secara tatap maya, peserta didik diarahkan untuk pembelajaran tatap muka di sekolah untuk dapat memberikan informasi yang telah didapat pada pembelajaran tatap maya yang telah dilakukan tadi. Seperti contohnya, peserta didik mengemukakan pendapat mengenai hal yang telah dibaca pada suatu blog, kemudian disampaikan kepada teman-teman atau gurunya pada saat di sekolah. Perlu diingat oleh para pendidik, sebelum melaksanakan pembelajaran blended learning ini, diperlukan sebuah perancangan terhadap media yang digunakan pada saat pembelajaran tatap maya, seperti LMS apa yang akan digunakan, atau akan menggunakan sosial media dan blog-blog yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.